Pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Hukum pemulasaran jenazah dalam Islam itu fardu kifayah, dan kewajibannya ada 4, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Langkah pertama dalam merawat jenazah adalah memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama yaitu seorang muslim, yang kedua ada sebagian tubuh mayat, yang ketiga bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal, yang terakhir bukan mati syahid. Syarat orang yang memandikan yakni muslim, berakal dan balik, yang kedua niat untuk memandikan jenazah, yang ketiga jujur dan soleh, yang keempat dapat dipercaya dan amanah. Yang mana dalam hal ini tahu hukum memandikan jenazah, agar ketika jenazah dimandikan saat memiliki aib tidak tersebar kemana-mana. Orang yang memandikan jika jenazah laki-laki, yang pertama yaitu orang yang diwasiatkan, yang kedua bapak, kakek, keluarga laki-laki terdekat, yang ketiga muhrim dan istrinya. Adapun orang yang memandikan jika jenazah perempuan, yang pertama ibunya dan neneknya, yang kedua keluarga terdekat pihak perempuan, yang ketiga suaminya. Hal yang disiapkan saat memandikan jenazah, yang pertama tempat memandikan agak tinggi di bagian kepala, atau juga boleh tempatnya berlubang agar air bisa turun. Yang kedua ember untuk wadah air, yang ketiga air atau selang, keempat gayung, kelima kapas, keenam katembat, ketujuh kapur barus yang sudah ditumbuk, ke-8 daun bidara atau buah jeruk purut, yang ke-9 kain penutup, ke-10 handuk, ke-11 sabun atau sampo. Jika sabun batang, maka harus dihaluskan terlebih dahulu. Yang ke-12 gunting. Gunting digunakan jika ada pakaian yang sulit dilepaskan. Ke-13 masker, celemek atau sarung tangan. Yang terakhir yaitu tong sampah digunakan untuk membuang kotoran si mayat. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan. Kedua, tutup seluruh anggota mayat kecuali muka. Ketiga, semua orang yang memandikan dibisakan memakai sarung tangan sebelah kiri. Yang keempat, sediakan air sabun, air kapur barus, air daun bidara, dan juga air bersih. Ketujuh, istinjakan jenazah tidak boleh langsung tangan, tapi harus menggunakan alas. Dengan cara angkat sedikit bagian kepala si mayat dengan tetap menyiramkan dengan air sambil perlahan-lahan menekan perutnya, baik dubur maupun kubul. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga dengan menggunakan katembat atau kapas. Tak lupa juga di bagian celah ketiaknya, celah jari kaki, tangan, dan juga rambutnya. Selepas itu, siram ataupun basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun, juga sampo dari ujung kepala sampai kaki. Jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya nawaitul ghusla lihadil mayyiti lillahi ta'ala. Jika perempuan, nawaitul ghusla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian siram dan basuh dari ujung kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih sambil berniat. Di sini kami menggunakan niat untuk jenazah perempuan. Lalu siram di sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Kemudian jenazah dimiringkan sebelah kiri, lalu basuh lambung kanan bagian belakang 3 kali. Selanjutnya miringkan ke sebelah kanan, lalu basuh lambung kiri bagian belakang 3 kali. Saat memandikan jenazah tidak boleh kasar dan harus hati-hati. Selanjutnya siram kembali dari kepala hingga ujung kaki dengan gosok ke badan jenazah sambil disiram terus disiram. Selanjutnya, siram jenazah dengan air kapur barus dan juga air bidara. Setelah semuanya, jenazah diwudukan. Saat mewudukan jenazah, tata caranya sama saja dengan kita saat wudu dalam keadaan hidup. Hanya saja yang membedakan dalam niatnya.
Untuk perempuan, niatnya nawaitul wudu'a li hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan untuk laki-laki, nawaitul wudu'a li hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Setelah selesai dimandikan, jenazah dilap menggunakan handuk. Kain penutup jenazah dalam keadaan basah ketika selesai dimandikan, maka harus kita ganti dengan kain kering. Untuk menggantinya, harus tutup dahulu baru ditarik dan mengganti dengan kain yang kering. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus badan jenazah dengan kain kafan dan menutup wajah jenazah jika tidak sedang ihram. Syarat sah mengkafani jenazah yaitu yang pertama, kafan untuk membungkus seluruh tubuh jenazah sekurangnya 1 lapis. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan 2 lapis kain sebagai pembungkus kerudung, sarung, dan baju. Jika gunakan selain putih, maka hukumnya adalah makruh. Kedua, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 5 kain tersebut wajib menutupi anggota badan. Yang ketiga, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya bisa diikat. Keempat, taruh 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ini tidak ada ketentuan khusus. Tujuannya agar rapi dan tidak berserakan. Yang kelima, rentangkan kain pertama agar geser ke sebelah kanan jenazah. Kemudian, kain kedua agak geser ke kiri. Keenam, rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. Yang ketujuh, rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan atas. Kedelapan, setelah sempurna 5 kain kafan direntangkan, beri wewangian pada kain kafan tersebut. Kesembilan, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati hingga aurat tidak terlihat. Kesepuluh, kedua ibu jari diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Hal ini tidaklah wajib. Kesebelas, tutup setiap lubang di tubuh jenazah, termasuk lubang kemaluan depan belakang tanpa melihat auratnya. Ke-12, lipat kain kafan dari sarung dan kerudung dengan rapi. Ke-13, lipat lagi untuk menutup sarung dan kerudung. 14, ambil kain yang menutup aurat jenazah setelah melipat kain yang terakhir. Ke-15, lipat kain keempat dan kelima untuk menutup seluruh anggota badan jenazah. Ke-16, jika jenazah dalam keadaan ihram, maka dibuka wajahnya. Dan yang terakhir, ikat tali jenazah dengan mudah dilepas dengan menempatkan ikatan di sebelah kiri agar seseorang mudah melepaskannya dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Selanjutnya, mensolatkan jenazah. Solat jenazah ialah solat dengan 4 kali takbir tanpa disertai ruku' dan sujud. Hal ini untuk mendoakan agar jenazah diampuni dosanya oleh Allah SWT. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah sebagaimana memandikan dan mukafani. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, menutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Ketiga, letakkan jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat jenazah di atas kubur atau sholat gaib. Pada praktiknya, di beberapa daerah seringkali masih terjadi selisih paham perihal bagaimana memposisikan mayit saat disolati. Umumnya, masyarakat Muslim Indonesia memposisikan mayit yang hendak disolati dengan meletakkan kepalanya di utara, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selisih yang sering terjadi ketika ada mayit yang disolati, namun posisi kepalanya diletakkan di selatan.
Meski demikian, apa yang telah terjadi di kebiasaan masyarakat tidaklah mengapa dan bukan suatu hal yang dilarang. Adapun perihal di mana posisi imam berdiri saat mensolati mayit, disunahkan bagi mayit laki-laki posisi imam berdiri di sisi kepala si mayit. Sedangkan ketika mensolati mayit perempuan, disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Tata cara mensolati: pertama, meletakkan jenazah di arah kiblat. Kedua, posisi imam saat jenazah laki-laki atau perempuan. Ketiga, membaca ta'awud dan dilanjut membaca bismillah. Hal ini disunahkan membacanya, tapi tidak dengan disunahkan membaca doa iftitah. Kelima, niat sholat. Di sini kami menggunakan niat sholat untuk perempuan. Wasolli hadhil mayyiti arba'ata kibaratin afaroda lillahi ta'ala. Usolli ala hadhil mayyitati arba'ata takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wa thalji wal baradi wa naqqiha minal khotoya kama yunqqa thawbal abyada minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa aidha min adabil qabri wa min adabin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Menguburkan jenazah adalah kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Untuk menguburkan jenazah, sebaiknya disegerakan. Cara mengubur: pertama, membuat liang lahat sedalam 1,5 meter, lebar 1 meter dan panjang 2,25 meter. Kira-kira setinggi orang ditambah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Setelah sampai ke tempat pemakaman jenazah, dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat sambil menyebut nama Allah. Diharapkan ada 2 orang yang turun ke liang lahat untuk menerima jenazah sambil menyebutkan doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Setelah itu, tali-tali pengikat kafan dilepaskan supaya pipi kanan dan ujung kaki menempel ke tanah. Selanjutnya, jenazah ditutup dengan papan kayu dan baru ditumbuk dengan tanah. Dan tidak lupa pula diberikan batu sebagai penanda. Setelah itu, memohon ampun jenazah serta mendoakannya. Sebelum meninggalkan kuburan, disunahkan mengambil tanah galian untuk dilontarkan di atas kubur 3 kali. Lemparan pertama membaca minha khalaqnakum. Lemparan kedua membaca wa minha nu'idukum. Lemparan ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selesai sudah, pemelaksanaan jenazah dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.